Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali dengan saya Will Ervan di channel Will Ervan. Ya, pada video kali ini saya mau mencoba membahas tentang peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2001 perihal pengelolaan royalti atas lagu ya. Jadi saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan rekan-rekan yang udah masuk ke saya. Jadi sebenarnya PP nomor 56 tahun 2001 ini penegasan dari Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Jadi hanya penegasan saja ya. Sebenarnya pengaturan pengelolaan hak cipta itu sudah diatur di Undang-Undang nomor 28 tahun 2018. Namun sekarang dibuat aturan terbaru dengan PP nomor 56 untuk agar lebih rapi ya pengelolaannya dan lebih transparan lah, begitu menurut dari Kementerian Hukum dan HAM ya. Dalam hal ini Dirjen tentang kekayaan intelektual. Jadi sebelumnya mungkin sistem ini sudah berjalan lama. Jadi pengolekan royalti itu dilakukan oleh LMK ya, yang dalam hal ini berjumlah 6 LMK. Menurut jenisnya dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama LMK untuk hak cipta, yaitu terdiri dari KCI, WAMI, dan RAI. Kemudian ada LMK untuk hak terkait ya. Dalam hal ini ada LMK PAPRI, ada LMK Selmi. Ya, ada satu lagi LMK Dangdut ya. Jadi ditambah satu lagi LMKN. Jadi untuk kedepannya pengolekan royalti hanya satu pintu melalui LMKN ya. Jadi nanti LMKN lah yang mendistribusikan royalti tersebut ke para pencipta lagu dan hak terkait ya. Lalu ada pertanyaan begini, bagaimana nasib kami para musisi reguler ya yang main di kafe apabila kafenya itu membuat event musik ya. Nah itu kafenya sebelumnya mungkin sudah membayar royalti ya kepada LMK, jadi nggak ada masalah ya, karena sebelumnya sudah membayar royalti. Jadi ya mungkin nanti diatur penyesuaian tarifnya aja yang akan keluar melalui peraturan menteri ya. Mungkin kalau tarif sebelumnya adalah gelondongan ya, jadi mungkin kafe, karaoke, bar, pub, diskotik dan lain-lain itu membayar gelondongan selama setahun ya. Jadi royaltinya yang dibagikan juga nggak begitu memuaskan ya bagi para pencipta lagu dan musisi. Jadi dengan aturan baru ini nanti royaltinya dibayarkan melalui berapa kali lagunya diputar. Jadi nanti ada sebuah sistem lagi yang akan dibuat. Yang pertama adalah lagu-lagu dikumpulkan ke dalam data center ya. Nah, lalu data center ini dimasukkan ke dalam SILM ya, sistem informasi lagu. Jadi sistem informasi lagu ini akan bisa diakses oleh LMK dan para pencipta ya. Di situ memuat nama pencipta, nama artisnya, produsernya siapa, kemudian musisinya siapa, lengkaplah data di situ. Jadi nanti berdasarkan itu akan dibuat aplikasi yang akan mendeteksi, misalnya di sebuah kafe ya ada diputar lagu tersebut. Jadi nanti sistem itu akan mendeteksi bahwa ada pemutaran lagu, misalnya lagu A diputar dan berapa kali lagunya diputar. Nah nanti berdasarkan itulah royaltinya akan dibayarkan. Jadi mungkin lebih adil ya dan lebih transparan untuk para pencipta lagu dan hak terkait. Kemudian bagaimana nasib kami musisi reguler apabila
kafe membayar royalti lalu kafenya bangkrut ya, nggak mampu. Saya rasa nggak nggak sesulit itu ya. Saya rasa kafe punya kemampuan lah untuk membayar royalti ya, karena ya kafe kan memiliki keuntungan ya yang didapat dari penjualan minuman dan makanan, jadi membayar honor musisi juga. Jadi saya rasa nggak ada masalah ya, apalagi selama ini memang kafe juga udah membayar royalti kan. Nah, untuk jenis-jenis usaha kafe yang dikelola oleh UMKM, nah itu nanti mungkin diberi keringanan ya, bisa jadi tidak membayar royalti, tapi nanti itu aturannya ada di permen ya. Jadi nggak perlu khawatir untuk yang pelaku usaha kecil, menengah, dan mikro. Lalu ada juga pertanyaan bagaimana nasib pengemudi angkot misalnya yang memutar lagu di angkotnya, terus pengamen jalanan. Nah itu juga dikategorikan usaha kecil, usaha menengah, kecil, dan mikro ya. Jadi saya rasa itu diberi keringanan sesuai dengan isi dari PP nomor 56 tersebut. Jadi mungkin kalau mengenai hal tersebut pertanyaannya sama dengan begini ya. Bagaimana kalau kita naik sepeda motor di dalam komplek misalnya? Apakah kita harus memakai helm? Apakah kita harus membawa SIM dan STNK? Nah, begitu kira-kira pertanyaannya. Jadi memang setiap lagu yang digunakan secara komersil itu memang seharusnya kena royalti ya. Cuman kan dilihat lagi kasus per kasusnya ya. Jadi sama kayak kita naik motor di komplek pun ya, seharusnya memang demi keselamatan kita harus memakai helm, membawa SIM, dan membawa STNK, kan begitu kira-kira. Jadi ya nggak usah terlalu khawatir bagi teman-teman musisi, terutama musisi-musisi reguler, kemudian juga para pengamen. Nah, kecuali lagu tersebut yang dimainkan direkam, dimasukin YouTube misalnya, mendapatkan AdSense, nah itu baru kita bayar. Harus ada izinnya, izin sinkronis ya dari publishernya, dari pencipta lagunya, begitu kira-kira. Kalau kita cuman menyanyi sendiri untuk menghibur diri, mendengar lagu sendiri, kemudian yang memperdengarkan lagu untuk tidak tujuan komersil, misalnya konser amal ya, untuk menghibur orang yang sakit, atau tujuannya tidak komersil ya, tidak akan dipungut royalti, begitu kira-kira. Ini kan hanya untuk yang tujuannya komersil ya. Kemudian ada lagi pertanyaan, bagaimana kalau kafe tersebut tidak memainkan live musik tapi mendengarkan musik melalui YouTube misalnya, atau platform digital misalnya. Nah itu sama saja dengan kita mengadakan acara live musik di kafe tersebut ya. Sama saja kita memutar dari kaset, sama saja kita memutar dari piringan hitam, dari CD, dari YouTube, dari platform digital, sama. Intinya kan kita menggunakan musik ya, yang sumbernya dari apapun itu, analog maupun digital, untuk tujuan komersil. Jadi itu dipungut royalti, performing right. Jadi nggak mesti dari live musik saja gitu. Yang penting memperdengarkan musik untuk tujuan komersil di tempat layanan publik, nah itu harus membayar royalti. Begitu, nanti tarifnya akan ditentukan di permen ya. Kalau sebelumnya kan gelondongan ya, setiap misalnya karaoke, kafe itu dibayar melalui jumlah kursi, jumlah kamar, jumlah room, dan sebagainya ya. Jadi dari sini jelas ya bahwa PP nomor 56 ini dibuat agar aturannya semakin lebih jelas dan transparan ya. Kemudian juga keluhan dari pencipta lagu, musisi, dan pelaku usaha dapat diakomodir oleh PP ini. Nah, jadi sudah diatur sedemikian rupa agar semuanya adil dan transparan ya. Begitu kira-kira. Jadi kalau seandainya misalnya ada pernyataan-pernyataan yang menyatakan bahwa saya pencipta lagu, mengizinkan lagu saya dibawa oleh orang lain gitu ya, saya nggak menuntut royalti. Nah, yang harus
perlu diketahui bahwa dalam setiap lagu itu tidak hanya hak pencipta lagu ya yang didapat. Artinya itu bukan satu-satunya hak pencipta lagu ya dalam lagu itu, tapi ada hak-hak pihak terkait lainnya, yaitu produser, musisi ya, A&R dan lain-lain. Itu juga mendapatkan hak dari setiap pemutaran lagu ya. Jadi nanti setiap pencipta lagu diharapkan bisa mendaftarkan karyanya ke LMK. Kemudian nanti LMK akan memasukkan data lagu tersebut ke dalam data center. Nah, nanti dari sini akan diketahui siapa pemilik lagu tersebut. Nah, apabila lagu tersebut diputar di tempat-tempat umum, layanan publik, nah maka royaltinya akan tercatat ya. Jadi jelas semua. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk saya pada video kali ini sudah bisa menjawab ya keingintahuannya. Nanti kalau misalnya ada lagi pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, boleh ditulis di kolom komentar, saya akan mencoba untuk menjawabnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.